otak kamu? Berapa? Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana? Kalau kamu mahasiswa, kamu saya cari kamu sekolah di mana? Saya ingin kamu jagoan di sini. Udah, jangan ngomong. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana? Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana? Udah, dan dibiarin aja, biarin. Nggak mikir kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan video seputaran kejadian murkanya, marahnya Gubernur Jawa Barat saat ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi, terhadap sekelompok orang, sekelompok oknum yang memang kemudian mengganggu acara beliau ya. Jadi peristiwa tersebut diawali dengan memang kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke acara yang diadakan oleh warga desa Ciasem warga desa Sukamandijaya di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang mana acara tersebut adalah acara yang bertema Abdi Nagari Nganjang ke masyarakat, ke warga. Yang kalau bahasa Indonesia artinya adalah bahwa abdi negara bertamu atau berkunjung ke rumah kediaman para warga. Yang jelas acara ini utamanya lah Kang Deddy Mulyadi hadir kemudian untuk mendengarkan keluhan dan juga aspirasi dari masyarakat dan berusaha memberikan solusi-solusi yang terhadap masalah-masalah yang terjadi di warga kampung desa Sukamandijaya di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang mana memang kemudian di situ kan ada kemudian seorang ibu yang kurang mampu yang memang kemudian bertekad menyekolahkan anaknya, yang memang kemudian aspirasinya keluarnya didengarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, kan mendapatkan bantuan dari desa dan juga dari Kang Deddy Mulyadi pribadi gitu kan. Yang mana dalam acara tersebut juga ada acara ngobrol diskusi dengan para warga dan juga diiringi dengan hiburan ya, khas Sunda Jawa Barat, Kang Ohang masalah itunya kan. Di tengah-tengah acara tersebut tiba-tiba ada sekelompok oknum, sekelompok orang yang kemudian membentangkan spanduk ya, yang tulisannya adalah kemudian selamatkan Persikas Subang. Nah ini kemudian ini semacam kayak mau demo gitu kan, yang memang kemudian bikin acara tersebut gaduh gitu kan. Yang jelas kemudian yang perlu kita ketahui nih, sepertinya para pendukung Persikas Subang ya, gitu, yang namanya kalau nggak salah Ultras atau apa gitu kan, yang mereka memang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluhkan bahwasanya ketika kemudian Persikas Subang ini mengalami masalah secara manajerial, masalah pastinya juga masalah kemungkinan besar keuangan, karena yang akan kemudian akan berakhir dengan dilelangnya ataupun dijualnya Persikas Subang yang merupakan klub sepak bola kebanggaan warga Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang mana mereka sepertinya meminta demo itu semacam meminta bantuan lah gitu kan, meminta kemudian Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan rembuknya solusi terhadap masalah yang terjadi dalam kasus Persikas Subang ini, yang memang kabarnya akan kemudian diakuisisi oleh pihak luar gitu kan, akan dijual klubnya gitu kan. Sebenarnya hal ini sudah diterangkan oleh Bupati Subang ya, yaitu Bapak Renaldi Putra Andika, yang menjelaskan bahwasanya sebenarnya beliau juga kecewa ketika Persikas Subang ini kemudian akan dijual atau diakuisisi gitu kan. Tapi lagi-lagi Bupati Subang sudah menjelaskan di media Instagramnya, media sosialnya, bahwasanya memang ada aturan bahwasanya kemudian Pemda memang dilarang, tidak diperbolehkan untuk mendanai sebuah klub yang sudah memiliki manajemen sendiri. Yang perlu kita tahu, Persikas Subang ini milik swasta, milik PT gitu kan.
Artinya memang korelasinya sebenarnya juga Pemda Subang nggak bisa, memang ada aturannya gitu kan, nggak boleh kemudian mendanai klub yang sudah punya manajemen sendiri gitu kan. Dan memang tetap kemudian Bupati Subang yaitu Renaldi Putra Andita ini menjanjikan akan berusaha tetap gitu kan untuk kemudian memberikan bantuan dengan cara-cara lain ya, sepertinya berusaha untuk menyalihkan relasi daripada sponsor. Tapi tampaknya kan sekarang memang krisis ekonomi ini global ya teman-teman, geopolitik geoekonomi global ini lagi bermasalah, dan memang kemudian saat ini juga perusahaan-perusahaan juga lagi mengencangkan ikat pinggang. Tentunya juga nggak mudah buat Bupati Subang saat ini kemudian untuk mencarikan relasi untuk memberikan sponsor pada Persika Subang untuk mengatasi masalah pastinya keuangan ya, masalah manajerial di klub kebanggaan warga Kota Subang. Tapi memang saya juga kecewa kalau memang kejadiannya seperti itu tuh nggak pas ya gitu kan, karena forumnya berbeda gitu kan. Jangan kemudian forumnya ini kayaknya semua digebyah ya, ini kadang-kadang kan mungkin anak-anak muda gitu kan. Dan saya pikir juga Kang Deddy Mulyadi sebetulnya harusnya juga memaklumi lah, ini anak-anak muda gitu kan. Tapi memang kemudian memang wajar lah kalau Kang Deddy Mulyadi murka marah besar gitu kan, karena ini ngerusak ya, bikin gaduh acara yang sebetulnya memang sangat penting sekali. Dan memang acaranya ini memang kemudian nggak berhubungan dengan urusan yang seperti itu. Ini acara nganjang ke rumah warga, ini kan memang kemudian untuk mendengarkan aspirasi warga, mendengarkan keluhan warga, mendengarkan masalah-masalah yang dialami warga. Dan Kang Deddy kemudian berusaha kemudian untuk memberikan solusi gitu kan, sebagai warga Subang, sebagai seorang Gubernur Jawa Barat saat ini merupakan bentuk kehadiran negara, kehadiran pemerintah, kehadiran seorang kepala daerah untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Tapi kemudian acaranya memang kemudian dirusak gitu kan, acara ini dengan hadirnya spanduk-spanduk liar yang memang kemudian demo. Ya wajar lah kalau kemudian Kang Deddy Mulyadi marah besar gitu kan, karena memang ini kan nggak pada tempatnya gitu kan. Ya kalau ya di lain waktu lah, jangan kemudian di acara yang penting buat warga juga gitu kan. Jangan kemudian para supporter ini demi kepentingannya, kesenangannya kemudian memasuki acara-acara yang bukan wilayahnya, karena itu peruntukan acaranya bukan seperti itu, ada tempatnya tersendiri kan. Akan lebih baik kemudian kalau kemudian di kesempatan kosong kemudian memang kemudian berusaha untuk kemudian berdiskusi dengan Kang Deddy Mulyadi, pasti mudah lah gitu kan. Karena Kang Deddy Mulyadi juga kan kediamannya di Subang kan, di Kalijati Subang gitu kan. Di waktu-waktu yang memang Kang Deddy Mulyadi nggak lagi dalam acara-acara yang penting seperti ini. Saya sendiri juga kesal kalau ngelihatnya gitu kan, karena memang kemudian orang lagi acaranya kemudian membuat gaduh gitu kan. Dan saya menyayangkan ya perilaku nggak bijak dari para supporter Persika Subang itu. Lagi-lagi apapun itu nggak bisa jadi pembenaran ya untuk kemudian melakukan demo, melakukan unjuk rasa walaupun niatnya baik gitu kan. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi memang kemudian juga mereda marahnya ya ketika sesaat kemudian. Apalagi belakangan ini kan memang kemudian seringkali banyak pihak ataupun oknum yang kemudian berusaha menyerang Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Wajar kalau kemudian Kang Deddy Mulyadi ini sepertinya emosinya gampang tersulut gitu kan. Belum lama berselang gitu kan, Kang Deddy Mulyadi juga menyatakan bahwasanya mengingatkan ya ada perlakuan intimidasi atau teror terhadap Kang Deddy Mulyadi dan keluarga, yang mana ada yang mengirimkan ular king cobra di pintu masuk rumah keluarga Kang Deddy Mulyadi yang ada kemudian di Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Ini kan memang kemudian juga tampak ya banyak pihak yang memang kemudian berseberangan dengan program-programnya Kang Deddy Mulyadi saat ini, pasti bersinggungan dengan pihak-pihak tertentu. Kalau sampai yang dikirim king cobra ini kan nggak sembarangan gitu kan. Karena ular king cobra sendiri kan juga susah didapat. Kalaupun memang kemudian bisa beli pun pasti harganya juga puluhan juta gitu kan. Nah, kalaupun memang orang kemudian bisa beli, pastinya kalau mengirimkan ke rumah orang itu, kalau orang nggak biasa melakukan kriminal juga pastinya juga takut ya teman-teman.
kalaupun dia ahli perularan. Lagian kalau juga pelaku kriminal tapi kemudian dia nggak ahli dalam bidang perularan juga pastinya juga nggak akan berani gitu kan melakukan tindak-tindak kriminal seperti itu, karena ini kan memang kalau sampai ketangkep kan kasusnya kasus pidana ya teman-teman, dan ancaman hukumannya juga berat pastinya gitu kan. Dan memang kemudian ketika oknum-oknum ini melakukan demo di acaranya Kang Deddy Mulyadi di Nganjang ke rumah warga ini gitu kan, kadang nggak mungkin kalau kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, mungkin dikhawatirkan ini juga mungkin bisa memang mereka murni fan daripada Persikas yang berharap kemudian Kang Deddy Mulyadi memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang terjadi di Persikas sekarang ini, sehingga kemudian masih bisa eksis di Liga 2 dan tetap kemudian nggak dibeli oleh pihak swasta lain ya. Bisa jadi juga kan kemudian memang mungkin didanai atau diperakasai oleh orang-orang oknum-oknum yang juga memang kemudian yang mulai khawatir ya dengan program-programnya Kang Deddy Mulyadi yang saat ini memang kemudian bersinggungan dengan pihak-pihak yang mungkin yang mereka merasa kepentingan mereka terganggu ya dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi saat ini. Kan Kang Deddy Mulyadi ini kan orangnya juga tegas gitu kan. Seperti di Puncak kemarin ya dibongkar semua bangunan-bangunan yang ada di wilayah daerah resapan air. Di Bekasi juga banyak rumah-rumah yang tanpa izin, bangunan liar di bantaran sungai-sungai yang ada di Bekasi juga ditertibkan, dibongkar gitu kan. Kang Deddy Mulyadi juga bertekad kemudian membersihkan area Jawa Barat dari aksi premanisme. Ini kan memang kemudian memang pastinya juga bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut gitu kan. Lagi-lagi saya ingatkan kepada para fansnya Persikas gitu kan, memang kemudian ya kalau mau berkomunikasi dengan Kang Deddy Mulyadi kan pasti waktunya banyak, lebih luang yang kemudian bukannya malah menyurut kemarahannya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Nah itu aja sih kalau menurut saya teman-teman, nggak pas ini perilakunya, ini nggak pas. Jangan kemudian semua kemudian dianggap sama gitu kan. Ini acara yang memang sakral, diskusi antara warga yang memiliki masalah dengan kepala daerah gitu kan untuk mencari solusi gitu kan. Bukan forumnya itu kan, betul kata Kang Deddy Mulyadi. Nah itu aja teman-teman, kalau teman-teman mungkin lihat di media sosial ya ini tadi gambarannya memang masalahnya seperti itu. Kalau teman-teman punya analisa ya monggo silahkan kasih analisanya. Saya sendiri juga warga Jawa Barat walaupun saya bukan asli Jawa Barat ya, saya orang Jogja tapi saya punya rumah dan tinggal di Jawa Barat juga, di Cianjur Jawa Barat. Nah itu aja teman-teman obrolannya, akhir kata semoga bermanfaat informasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.